Ya qaumu i'rafu hadzal khaliq. Kenalilah sang pencipta ini. Kenalilah sang pencipta ini. Wa ta'addabu baina yadayhi, dan bertata kramalah di hadapannya. Gitu. Madamat qulubukum ba'idatan anhu, selagi hatimu masih jauh dengan Allah, fa antum sayyi'ul adabi alaih, selagi hatimu masih jauh, ya dapat dikatakan bahwa kamu masih kurang ajar, kurang sopan, tidak sopan kepada Allah. Wa idza qarubta hasuna adabuha, kalau kamu sudah dekat dengan Allah, baru tata kramamu itu bagus, baru adabmu itu menjadi bagus. Hazayanul ghilman alal bab qabla rukubil maliki, kenakalan anak-anak atau berbicara sembarangan anak-anak ketika masih ada di depan pintu sebelum menghadap tuan rumah, menghadap majikan, itu ya biasa. Selontrang, kurang tata krama, sekarpe dewek masih di depan pintu, ya itu biasa. Faida rokiba ja'a kharsuhum wa hasuna adabu, kalau mereka sudah masuk, baru mereka akan terdiam. Wa hasuna adabuhum, dan adab mereka menjadi bagus. Li'annahum qaribuna minhu, karena sudah dekat dengan Tuhan. Kullu minhum yahrabu ila zawiyatil qbal, ila zawiyatin, masing-masing berlari mencari pojok untuk duduk barangkali. Al-iqbal alal khalqi huwa ainul idbar anil haq, menghadap makhluk itu sama dengan mengungkuri pangeran. Kalau kita menghadap barat, berarti kita membelakangi timur. Kalau kita menghadap makhluk, berarti membelakangi Azza wa Jalla. La falaha laka, tidak akan ada keselamatan, tidak akan ada keberuntungan buat kamu. Hatta takhla'al arbab wa taqta'al asbab, kecuali engkau sudah sanggup meninggalkan bos-bos kamu itu, makhluk-makhluk yang anggap kamu sebagai dunungan-dunungan itu. Wa taqta'al asbab, dan kau putuskan sebab-sebab, artinya sudah tidak lagi terikat dengan hukum kausalita, tidak bergantung kepada hukum kausalita. Wa tatruka ru'yatal khalqi fin naf'i wa darri aw durri, dan engkau sudah bisa meninggalkan, melepaskan diri, tidak lagi melihat makhluk untuk dapat memberi manfaat dan memberi kecelakaan. Yang bisa memberi manfaat, memberikan kecelakaan hanya Allah saja. Rasanya sulit kita memutus keterkaitan diri kita dengan hukum kausalita ini ketika kita masih hidup di alam yang nyata ini dan hidup biasa seperti ini. Sebab bagaimanapun hukum kausalita itu tetap melekat. Bagaimana bisa pinter nggak belajar, bagaimana bisa sembuh nggak berobat, itu hukum kausalita itu sebab musabab itu selalu melekat sekali. Kalau hukum kausalita ini masih melekat dalam diri kita, sulit kita merasa diberi oleh Allah. Saya bisa kaya seperti ini kan sebabnya saya bekerja keras. Kapan akan mengatakan Allah berkenan memberiku? Nggak muncul. Karena saya dapat uang ini ya karena usaha, karena saya bekerja keras. Bagaimana cara melepasnya? Ya dengan logika juga, bahwa sesungguhnya antara harta kekayaan yang dapat kau kumpulkan itu dengan kerja kerasmu, dengan banting tulangmu, dengan peras keringatmu, sebetulnya itu hanya imajinasi yang ada dalam dirimu saja.
Nggak ada kaitan orang kaya dengan keringat. Nggak ada kaitan orang kaya dengan kerja keras. Memangnya kalau orang kerja keras kaya? Apa orang nganggur miskin? Banyak yang nganggur kaya. Kalau memang iya antara kaya dan keringatmu itu ada hubungan, kenapa tukang sekopasir yang berkeringat-keringat nggak ada yang kaya? Banyak yang belajarnya rajin, goblok angger. Sesungguhnya kalau kita berpikir lebih cerdas lagi, kausalita itu hanya imajinasi kita. Kamu saja terlahir di dunia, apa hubungan kausalitanya? Apakah karena Allah butuh sama kamu? Kamu kena diare, sebabnya karena makan makanan yang sudah basi, ya kan? Kenapa orang beriman yang tiap hari makanan basi, makanan bangkai-bangkai nggak pernah diare? Kenapa yang ranking 1 dari SD, SMP, ranking 1 begitu masuk perguruan tinggi nggak lulus? Tapi yang sekolahnya main-main masuk ke kedokteran gitu. Itulah sebabnya kalau seandainya saya juga berpikir dengan kausalita, ya tidak mungkin terjadi pondok ini. Saya juga dikatain orang. Semua orang mengatakannya saya menghayal, nggak ada urusan. Seperti juga dulu saya pernah, karena saya sering bercerita bahwa saya mau belajar di luar negeri, mau ke Mesir. Sobut. Kata mereka nggak mungkin. Artinya kita ini berulang-ulang pertama melihat tidak mungkin, tetapi ternyata terjadi. Ya kenapa beli kapok-kapok? Masih kenceng saja hukum kausalita. Mungkin orang beranggapan bahwa memahami hukum kausalita adalah merupakan fenomena intelektual. Ternyata tidak juga kok. Dan ternyata sesungguhnya apa yang terjadi ini sebetulnya hakikatnya kebetulan. Kata kitanya kebetulan. Masa berulang-ulang kebetulan semua? Kebetulan kan sekali dua kali. Kalau terus-terusan masa kebetulan terus? Ya itulah. Bahwa artinya memang sudah terprogram. Semuanya sudah terprogram. Bahwa kamu lahir tanggal sekian, jam sekian, hari ini, bulan ini, tahun ini. Terprogram. Yang satu lagi lahirnya harus disesar. Yang satu lagi lahirnya harus menderita dulu ibunya berhari-hari. Pembukaannya lambat banget. Penyakit yang bakal kamu hadapi di dunia sudah ada informasi dalam deoksiribonukleik acid sebagai blueprint pertama manusia. Itu sudah ada informasi yang mendetail dari warna kulit, warna rambut, bentuk mata, ya kan? Golongan darah, sampai penyakitnya, sampai bakat-bakatnya, semuanya sudah ada kok. Barangnya nggak kelihatan mata, karena DNA itu nggak bisa dilihat dengan mata, harus pakai mikroskop. Sekecil apa itu? Informasi yang terdapat dalam DNA itu miliaran informasi. Kalau ditulis dalam kertas folio, mungkin 5 juta eksemplar. Sudah ada semua programnya. Bahwa nanti kamu mengidap kencing batuk, mengidap kencing manis, nantinya kena berbagai macam penyakit degeneratif, itu semuanya kimia, ya sudah ada semuanya. Tidak akan terjadi penyimpangan, mutasi generik tidak akan bakal terjadi. Dan umur kamu juga sudah ada ketentuannya pada hembusan nafas yang sekian ratus juta terakhir itu, dan hembusan nafas terakhir, dan tidak akan ada tarik nafas lagi, habis sudah. Mau percaya silakan enggak? dan kita selama di dunia ini sudah terikat dengan waktu kita yang sudah lewat namanya kemarin, yang sedang kita jalan namanya hari ini, yang belum datang namanya besok, yang lalu tidak akan kembali, ya kan? Sekarang yang kita rasakan dan besok kita tidak tahu. Jadi artinya bahwa meninggalkan, melepaskan hukum kausalita dan tidak lagi kepengen tidak lagi melihat makhluk bisa memberikan manfaat, nggak bisa menolong atau bisa mencelakakan kita. Ketakutan kita tentang sihir, tentang santet, ngapain? Kalau Allah nggak kasih izin, nggak bakal kena semuanya. Daun kering pun ketika jatuh ke tanah harus mendapat izin Allah. Mereka tidak akan bisa mencelakakan kamu dengan sihir mereka itu, kecuali mendapat izin dari illa biiznillah, kecuali seizin Allah. Kalau nggak izin, ini nggak bakal kena.
Memangnya manusia bisa mencelakakan kita? Enggak kok. Memangnya orang bisa menghilangkan nyawa? Enggak bisa. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki adalah, jangan ragu-ragu.